Jadi begini, pertama coklat itu kalau dipisah menjadi 3 kelompok. Coklat imitasi, coklat kompot, coklat konventur. Jadi kalau coklat imitasi bahannya bubuk, gulanya gula rafinasi, ya kan, tapi minyaknya minyak nabati. Nah, kompot juga sama. Nip proses jadi bubuk, campurannya pakai minyak nabati. Namanya coklat kompon. Nah, coklat konventur, minyak coklat, bubuk coklat sudah diproses menjadi pisah ya, antara bubuk coklat sama minyak coklat disatukan lagi. Jadi bubuk sama minyak coklat tadi disatukan, muncullah coklat konventur, coklat murni. Nah, Indonesia tidak pernah merasakan, karena apa? Sampai hari ini komposisi penikmat coklat baru 0,3%. Itulah kami akhirnya membuka diri untuk edukasi anak mengenal coklat sehat. Sampai kapanpun, Pak, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mulai kecil nama saya diberi anugerah oleh Bapak, namanya Pak Mulyono. Sampai besar tetap Mulyono, jadi mudah terkenal gitu. Apalagi hari ini. Kalau hari ini dengan usia saya yang ke-61, aktivitas saya sebagai petani. Jadi mendukung program pemerintah MBG karena sebuah usaha sudah dikelola oleh anak-anak. Alhamdulillah tahun 83-84 kita memang alumni PGA, Pendidikan Guru Agama Negeri ya. Disitulah saya tidak mengabdi sebagai guru, tapi mendirikan sekolah madrasah. Namanya MI Al-Hidayah. 6 tahun kita dari TPG menjadi sekolah, begitu penuh kelas 1, kelas 6, saya diterima di perusahaan asuransi jasa pada waktu itu. Saya diterima di perusahaan jasa asuransi Jiwasraya selama 24 tahun sebagai marketing. Jadi saya belajar sebagai marketing itu di sana. Di BUMN zaman itu mulai tahun 84 sampai 2003. Nah, tahun 2003 dalam perjalanan hidup puncak karir sebetulnya, tapi ibu datang melarang. Bukan melarang sebetulnya. Usaha di belakang itu sopo sing ngelola gitu loh. Karena saya mendirikan kolam pancing sama usaha kecil-kecilan gitu loh. Ternyata ibu, lah nek kon tinggal nang Surabaya, sing ngeramuti mburi ku sopo gitu loh. Akhirnya karena saya dulu sukses juga karena doa ibu, maka ibu bilang begitu, saya anggap tidak mengizinkan. Pada tanggal 1 bulan 6 2002 saya ngajukan pengunduran diri dengan hormat. Posisi kalau misalkan diterima itu apa? Zaman itu sudah kepala unit daerah, sudah pimpinan di Jombang selama 7 tahun. Akhirnya karena amanah ibu itu saya ngajukan pengunduran diri dengan hormat, seizin para ulama. Sebuah wisata. Wisata itu ini sudah ada berdiri wisata desa. Di 97 kami sudah punya, dulu ada gerakan kembali ke desa itu. Jadi 97 saya terinspirasi untuk mendirikan sebuah wisata di tengah desa. Pada waktu itu 37, masih muda-muda ke 40 Jadi disitulah saya ngikuti jejak langkah ibu, doa ibu. Maka di situ saya tinggal. Jadi saya terfokus mengembangkan sebuah wisata ini. Perjalanan waktu, akhirnya tanggal 14 Agustus 2002, wisata berdiri diresmikan oleh Bupati Mojokerto zaman itu Pak Ahmadi. Tanpa ada izin kita dirikan. Apal, karena apa? Karena saya terus terang aja, basic saya seorang pramuka. Karena pendidikan guru itu ya kan diwajibkan harus belajar mahir dasar, mahir lanjutan. Karena untuk membina pramuka. Jadi dasar itulah kami cinta untuk kembali ke desa. Zaman Pak Basofi ada gerakan kembali ke desa. Lah momentum itu saya ambil untuk mendirikan sebuah wisata. Terlepas tidak sebaik itu karena mandiri kan. Betul. Kalau dilihat dari sisi penghasilan materi memang kalah jauh. Tapi karena amanah ibu itu pasti punya latar belakang yang beda pola pikirnya. Jadi dasar-dasar karena apa? Doa ibu itu segalanya untuk saya. Orang tua itu segalanya untuk saya. Ternyata betul kan, berkah barokahnya itu loh Mas. Nah disitulah saya mengambil langkah ngikuti jejak doa ibu. Maka disitu saya kelola, ternyata Allah mengendaki beda. Dan hari ini saya rasakan. Jadi berjalan 10 tahun pergerakan, disitu kita ditawari adanya coklat. Jadi tambah, habis terbentuknya wisata desa, kemudian kita mendidik namanya WD Outbound, berdiri sebuah usaha namanya WD Outbound. Karena pada waktu itu belum ada outbound, karena outbound pada waktu itu
bagi kalangan santri itu agak beda gitu loh punya pandangan. Karena doa-doa di lapangan dan macam-macam itu. Akhirnya saya dirikan. Karena kita berpikir sebagai penggerak kan gitu. Akhirnya berdirilah WD Outbound. Sampai dikenal banyak lingkungan dari manapun. Karena basic kami juga dari marketing awalnya. Di situ sudah kita dididik sebagai entrepreneur. Bagaimana sulitnya mencari duit di lapangan. Pada waktu kerja di aktivitas di perusahaan BUMN dulu. Nah dari situlah WD Outbound berdiri. Kemudian saya diminta untuk masuk ke organisasi yang disuruh untuk mengembangkan ekonomi itu. Mulailah terbersih untuk mendirikan tanam-tanam kakao tahun 2013. 2013-14 itu saya mulai mengenal coklat. Sesudah usaha wisata berjalan sekian tahun, ya kan berjalan baik, alhamdulillah barokah. Terus ada gerakan tanam kakao. Jadi karena Mojokerto tidak masuk peta kakao. Lah karena apa? Jiwa-jiwa entrepreneur kan berpikir, selangkah lebih berpikir, lebih maju daripada sebelum orang mikir. Itu karena belajar dari kesulitan itu, maka saya gerakan untuk nanam kakao. Sekabupaten loh itu. Bukan satu desa, tapi saya awali dulu. Karena Mojokerto tidak masuk peta. Zaman itu tidak masuk peta. Terus terang aja, begitu saya ketemu sama salah satu teman, ya kan, yang sekarang punya kampung coklat itu, Dik Khalid sama Dik Arif Yaroni, pada waktu datang ke kantor itu kan bawa bibit coklat. Orang berpikir berebut bibit, saya berebut ingin belajar. Saya ke Blitar, bagaimana cara bibit. Dia ternyata mengadakan pembibitan. Itu saya beli, saya bagikan kepada publik untuk organisasi. Waduh ribuan itu, hampir 65.000 bibit. Dan itu gratis kita bagi ke warga Nahdien. Pada waktu itu dapat dari kampung coklat Dik Khalid itu. Pada waktu itu ya beli 1.000 pada waktu itu. Terus akhirnya kita bagikan kepada petani, ya karena saya tertarik. Tertariknya itu karena apa? Biji coklat itu standarnya pakai dolar. Jelas untung itu, gitu loh. Di samping kita menyalurkan aspirasi sebagai pembina pramuka, suka tanam-tanam untuk lingkungan sehat. Alhamdulillah program itu sempat diterima oleh warga NU. Sampai ada istilah warga NU itu tokoh ulama bilang ciri ini NU itu tandurannya nengomai ono coklati. Nah ternyata begitu meledak, ya kan, sekabupaten Mojokerto itu tanaman coklat. Pas waktu panen saya bingung itu jualnya kemana gitu. Akhirnya juga sempat ditampung sama Dik Khalid di Blitar, tapi pada waktu itu Dik Khalid sudah punya wisata. Akhirnya kita jual ke Kargil. Nah ternyata di sana itu tidak malah untung, malah buntung. Rugi saya. Ya ke pabrik-pabrik itu, Mas Pioncare, Kargil pada waktu itu. Harga masih belum stabil, harga masih murah. Rugi saya, jujur. Rugi rata-rata kalau 10 ton rugi per kilonya 2.000. Ya hampir 20 juta satu kiriman ruginya. Wah sudah tidak bisa dihitung. Disitulah saya tetap selalu tersenyum di hadapan petani. Tidak boleh susah saya itu dirasakan oleh petani. Terlepas saya itu juga bingung marketnya itu. Karena begitu petani sudah waktunya panen 2, 3, 4 tahun. Akhirnya kita bingung itu harus tak jual kemana. Ya akhirnya disitulah mulai tersentuh untuk mendirikan sebuah pabrik. Alhamdulillah, jadi karena gerakan untuk menyatukan ini di samping cinta alam, ya kan, dan saya siap. Bayangan kami pada waktu itu namang coklat itu adalah harga standarnya kan internasional, bukan standar lokal. Bagi kami untung, tapi karena kami jujur, basic kami PGA, jadi nggak tahu cara menjual itu bagaimana. Tapi karena nekat adalah mas, jadi nggak pernah berpikir sing yopo wis. Pokoknya susah saya itu jangan sampai dirasakan oleh petani, karena saya memang penggerak. Sampai berjalan 4-5 tahun itu. Disitulah letak awalnya. Kebetulan pemerintah juga mengadakan sebuah bisa menampung aspirasi kami karena latar belakang Pak Aki ini nandur coklat sudah sama nakui panen perdana juga sudah disaksikan oleh wakil gubernur pada waktu Kusipul. Nah, terus ini piye gitu loh. Gimana ini solusinya terbaik? Akhirnya zamannya Pak Dekarwo mengadakan program hulu hilir. Nah, program hulu hilir itulah kami terima dengan sepenuh hati karena ada permodalan untuk beli mesin, untuk apa gitu. Nah, disitulah saya tekad untuk mendirikan karena apa? Petani siap, produk siap. Kalau kita jual biji kita rugi. Kalau kita rugi terus petani juga ambil, nggak ada yang ambil. Maka disitulah saya berkat doa bantuan semuanya dari pemerintah, kabupaten maupun provinsi, program itu saya ambil. Berjalan waktu, COVID itu udah hancur total. Jadi saya tidak boleh ngeluh, saya tidak bisa jual, tapi saya tetap harus beli ke petani. Dan disitulah saya kesempatan untuk membentuk program membuat pabrik ini. Kebetulan di situ ada mitra perbankan yang siap membantu kami. Ya, utang mas.
Gak langsung cara pribadi. Di samping itu wisata juga nggak jalan kan. Tapi alhamdulillah perbankan mau membantu, baik Bank Jatim itu mengerti tentang kita gitu. Karena target kami adalah pabrik ini harus terbentuk. Zaman itu sampai 30 ton Mas. Hampir per minggu itu. 30 ton per minggu? Ya karena apa? Karena pada waktu itu semenjak jadi itu saya kan ketua asosiasi Kaku Jawa Timur. Jadi bukan bicara Mojokerto saja. Sudah bicara Magetan, Madiun, Jember itu tumplok blok ke kami. Dan itu sampai menyerap 600 ton. Dan saya tidak bisa jual. Dan itu sempat dibantu oleh pemerintah dimodali 10 miliar untuk menampung biji itu. Padahal pabrik belum selesai itu. Ini terus terang aja. Kalau tidak dibantu pemerintah saya juga nggak sanggup. Alhamdulillah untungnya dengan adanya program itu berjalan baik. Sekarang sudah ada waktunya untuk bisa tenang lah untuk mengendalikan petani itu. Jujur karena kami besar di bumi Mojopahit, dengan leluhur itu kita menyukuri. Saya tidak terlalu banyak promosi nama. Justru orang dimanapun kenal Mojopahit. Itulah karena kami lahir di bumi Mojopahit. Ada yang kedua adalah kita menjunjung tinggi leluhur kami yang dulu dilupakan 500 tahun sekarang sudah diingat dengan wujudnya coklat Mojopahit. Coventur lagi. Justru yang saya tempuh adalah seperti ajaran Rasulullah. Kita saling memiliki, saling mengerti, ya kan, dan saling peduli. Jadi kita itu orientasi kita hidup tidak untuk mencari untung. Gimana caranya program coklat itu? Kenapa ini saya pertahankan coklat Coventur? Karena dari 37 pabrik se-Indonesia, baru kita ke Swiss itulah coklat Coventur. Lah kan menyakitkan itu. Maka disinilah saya membentuk atas nama kelompok tani coklat Coventur, namanya coklat Mojopahit. Satu-satunya di sini se-Indonesia itu. Jadi begini, pertama coklat itu kalau dipisah menjadi 3 kelompok. Coklat imitasi, coklat kompot, coklat Coventur. Jadi kalau coklat imitasi banyak bubuk, gulanya gula rafinasi, ya kan, tapi minyaknya minyak nabati. Nah, kompot juga sama. Nip proses jadi bubuk, campurannya pakai minyak nabati. Namanya coklat kompon. Nah, coklat Coventur, minyak coklat, bubuk coklat sudah diproses menjadi pisah ya, antara bubuk coklat sama minyak coklat. Disatukan lagi, jadi bubuk sama minyak coklat tadi disatukan, muncullah coklat Coventur, coklat murni. Itu baru ditemukan di dunia di Swiss. Padahal bahan bakunya mayoritas dari Indonesia, Gading, Ghana, Indonesia. Nah, Indonesia tidak pernah merasakan karena apa? Sampai hari ini komposisi penikmat coklat baru 0,3%. Iya, sedikit banyak. Itulah kami akhirnya membuka diri untuk edukasi anak mengenal coklat sehat sampai kapanpun, Pak, insya Allah. Jadi itu sebuah, karena kami basic seorang pendidik, ya kan, basic seorang pendidik dan pembina pramuka, maka disitulah pembelajaran. Anak mengenal, jangan lupa kita hidup lahir dari desa. Angkat desanya itu dengan produk apapun. Nah, ternyata saya terbuktikan, kebetulan memang wisata desa itu memang modal pribadi saya. Berdirinya modal pribadi. Dulu tidak dipercaya perbankan, tapi hari ini alhamdulillah bank percaya. Hanya itu aja resepnya. Ya, jadi kalau gini, kita itu maju dan tidak punya di kita. Kalau kita dipercaya orang, sebuah lembaga, kita harus hati-hati itu. Jadi ciri-ciri orang untuk ke sana harus menjaga kepercayaan itu. Awalnya dipercaya dimodali 100 juta sama. Kalau dia menyelesaikan dengan baik kan sudah. Awalnya memang berat, tapi kalau sudah berjalan, saya kan sudah 25 tahun hari ini, berdiri wisata hari ini. Kalau dulu sulit untuk mencari modal, tapi hari ini alhamdulillah. Bang Pak Mul, sampean punya program apa? Saya siap di belakangnya. Itu loh bedanya dengan 25 tahun berjalan. Jadi gini, coklat Mojopahit itu sekarang ada 38 varian. Ada 38 varian. Dan itu semua persyaratan hukum clear sudah. Baik Badan POM-nya, SNI-nya, halal, semuanya clear sudah. Dan disitulah sudah mulai diterima, ya kan, di kalangan kampus sebagai pelatihan. Nanti siapapun yang mau belajar monggo di tempat kami. Mulai dari pembibitan, mencari bibit unggul bagaimana, cara merawat bagaimana, sampai acara panen, sampai proses pengolahan. Di tempat kita itu lengkap, sampai cara menjual. Jadi sampai cara menjual di lapangan. Dan kami siap untuk menerima kerjasama karena kita sudah bisa mau buka di Bali, bisa ekspor ke Jepang. Jadi diterima, ada keluarga Jepang datang ke kami, dibawa oleh UI pada waktu itu, 114 negara pembelajaran. Akhirnya di situ tertarik, datang lagi untuk siap untuk menerima produk kami. Jadi perpaduan antara bubuk murni dengan jamu. Akhirnya Jepang bisa diterima. Disinilah kami tahun 2024 kemarin, bulan November itu menjadi desa devisa kakao. Karena apa? Karena kita sudah
Bisa diterima produk kita dari Jepang, diambil ke Australia sebagai teman muslim, juga membawa ke sana. Terus ke Saudi Arabia juga iya. Terlepas belum banyak ya, tapi itu sudah bisa diterima produk-produk itu dan berkelanjutan sampai hari ini. Maaf kalau bicara tentang pendapatan, itu bukan ini karena apa? Sementara kalau dulu Coklat Mojopahit sangat dipandu sampai tahun 2003, 2004 itu memang wisata desa yang membackup. Tapi alhamdulillah hari ini sudah tidak. Kita bersyukur karena kita tetap atas nama kelompok. Karena apa? Petani-petani itu masih jual biji ke kita. Jadi apa yang kita rencanakan 13 tahun kemarin, petani sudah tidak kesulitan. Jadi sudah mulai perkembangan bahwa tanaman coklat adalah menjadi tanaman unggulan di Kabupaten Mojokerto, terutama di Jawa Timur. Terus terang aja untuk ke depan, sebetulnya sama-sama senang itu. Jadi petani kako ya seneng karena penghasilan dengan adanya kemarin gading ganda mengalami penurunan, harga coklat sampai di atas 200.000 loh per kilo. Dan itu petani kami beri kebebasan untuk menjual di lapangan karena kami masih punya stok karena harga mahal. Tapi bukan berarti kami tidak akan beli. Justru disitulah dengan adanya keberhadiran kami sebagai keseimbangan market. Nah, pada waktu sekarang agak turun karena gading ganda sudah mulai menghasilkan, maka di situ akan stabil lagi harga di atas 50.000, 60.000. Kita siap menampung lagi dengan baik. Jadi begini, terus terang aja, jadi petani senang, jadi pengusaha senang. Karena karena apa? Karena kami menyadari bahwa usia kami sudah usia senja, maka itu regenerasi untuk anak-anak. Jadi khusus untuk pabrik pengolahan kakao saya serahkan ke Mas Alif karena dia juga dari Teknik Brawijaya. Dia sudah pengalaman, kalau mulai kecil saya ajari bagaimana caranya ngeramuti petani, bagaimana cara membina petani mulai dari SD. Dan itu begitu kami sudah mulai ini, harus orang tua itu regenerasi. Jadi kalau orang tua basicnya petani, terus anak lepas dari petani, wah ini bahaya ini. Jadi tidak ada tindak lanjut untuk cinta ke asalnya gitu. Ternyata nek podo-podo ndolek koyone, iya kan? Ternyata petani keren kan? Nah, itulah saya tanamkan untuk anak-anak. Alhamdulillah Mas Alif juga sangat menjiwai dan menyenangi. Dan itu tidak mengurangi dari hasil kerja. Sok mau dia itu jadi pegawai atau apa pun lebih banyak di desa. Jadi di desa itu ternyata bisa untuk menghasilkan uang loh, tanpa harus lari ke kota. Asal mereka juga memahami makna desanya. Nah kalau anak-anak desa terus lari ke kota semua, terus desanya piye? Nah ternyata kami buktikan kan 26 tahun tidak mengurangi dari hasil saya dulu jadi pejabat maupun jadi pengusaha. Tambah tenang saya hari ini jadi petani. Damai Pak ya? Damai, lebih damai. Karena apa? Disitulah rezeki langsung dari Tuhan tanpa rekayasa. Saya kan menjalani sendiri hari ini, jadi petani kakao. Alhamdulillah, sebetulnya hal gampang itu. Harus ada welas asih. Jadi bukan sekedar ditanam untuk laporan, tapi harus ditanam dengan welas asih. Dengan doa. Satu, pertama bijinya harus baik. Bijinya harus unggulan, harus bersertifikat. Terus pola tanamnya itu harus sesuai aturan yang ada. Jadi tidak asal tanam. Kalau di situ ada ukuran 70 lebar atau ke bawah 40 ditanam ya sesuai aturan, sesuai dengan petunjuk Dinas Pertanian, Perkebunan atau asosiasi. Nah kalau sudah ditanam, jujur nanamnya itu juga tidak sembarangan, harus ada pupuknya. Jangan lupa tanam harus pakai basmalah, ditanam dengan keyakinan. Seperti kita nanam anak, jadi ditanamkan seperti cinta anak itu. Jadi dengan bismillah. Terus dirawat juga sama, jangan sekedar disemprot itu, harus pakai sholawat. Itu rahasia saya. Jadi selalu ada doa. Jadi nanamnya pakai basmalah, ya kan? Welas asih Allah. Sedangkan ini pas waktu nyemprot, mewil dan segalanya panen itu harus pakai basmalah, pakai sholawat saya. Itu rahasia saya. Jadi sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi sambil petik ini. Itu rahasia saya. Kenapa itu tanpa naungan juga bisa tumbuh subur sampai jadi terbaik loh. Kita menyerah di Padang kemarin, penghasilan terbanyak nandur coklat itu kita pernah terima. Gara-gara itu rahasianya, pertama nanamnya itu pakai bismillah, pas waktu merawat nyemprot itu pakai sholawat Nabi, pas waktu panen alhamdulillah. Di situ selalu ingat. Jadi tidak bisa kita itu sebagai orang ingin sukses lupa kepada Tuhannya, lupa kepada alamnya. Kalau ingat lapangan ya dipupuk dengan baik. Jangan terus habis tanam dibiarkan, tidak mungkin hasil. Jadi harus dicintai. Mendirikan pabrik juga sama saya. Jadi ya harus itu tadi. Anak-anak mengerjakan sesuatu harus pakai doa. Jangan sekedar buntel-buntel, yaitu sholawat. Mungkin karena doa-doa itulah saya yakini bahwa disitulah kita diberi kemudahan oleh Allah. Yang jelas sebetulnya Allah itu maha bijak. Tadi sudah saya jelaskan.
jelaskan bahwa pohon coklat itu ya nek ditandur apik ya ciri-cirinya ya besar. Sedangkan warna hijau, kuning itu kan hanya beda glun aja. Sebetulnya kalau sudah diproses di coklat itu sama. Tergantung proses coklatnya itu betul-betul arahnya pemilik ini ke imitasi atau ke kompon atau ke coventur. Kalau berpikir sehat, kenapa saya yakini saya memperdalam dengan coklat yang coventur, coklat yang kemurniannya itu karena di situ mengandung unsur sehat untuk anak-anak, untuk otak, untuk hati, betul-betul itu. Nah ini saya yakini, tapi alhamdulillah orang bilang itu merugi, saya enggak. Saya merasa tidak merugi, kenyataannya begitu. Saya merasa beruntung bisa membantu anak-anak sehat. Ada kebahagiaan tersendiri sebagai seorang umat itu. Pertama besar, jadi dari tanam sehat besar. Terus di situ itu kita terus terang aja bisa kita ciptakan coklat itu antara jadi sehat dan tidak sehat. Itu proses mulai panen. Coklat itu terus terang aja mulai panen. Itu bisa dipisah menjadi dua kelompok. Fermentasi, non fermentasi. Kalau coklat yang fermentasi itu habis panen dikeprak itu biji coklat yang putih itu harus disimpan dulu, diukep lah gitu selama 5 hari secara alam sampai itunya keluar baru jadilah coklat baru di PP. Maksudnya itu sudah dijemur gitu loh. Itu bisa bertahan sampai 3-4 tahun. Disimpan itu sampai aman 3 tahun, 2 tahun sampai 4 tahun utuh itu apabila cara penyimpanannya benar. Lah non fermentasi itu panen ya kan sudah berbentuk biji itu langsung di PP tanpa diukep. Ternyata itu bisa cukup bertahan 3 bulan, 2 bulan. Kalau dibiarkan tidak diproses itu jadi pangan rotor itu. Nah itulah yang jarang dijelaskan oleh teman-teman pengusaha pabrik kakao. Karena dia tidak berpikir coventur, non-coventur. Gitu loh. Di situ letaknya. Nah kami, Coklat Mojopahit, petani kita ajari yang fermentasi. Jadi mutunya juga terjamin. Akhirnya jadinya coklat enak dirasakan dan sehat untuk dinikmati. Jujur, tanpa terasa perjalanan waktu kita program tanam. Kan saya melangkah itu tanpa kehendak Tuhan tidak mungkin. Jadi sebuah cita-cita tanpa ada restu ibu, bapak itu tidak mungkin. Jadi disitulah ternyata pada waktu kita itu menjalankan sebuah doa terinspirasi dengan adanya coklat itu cangkangnya 5 gitu loh. Bunga coklat itu ternyata 5, 97% cangkangnya 5. Itu filosofinya adalah memberikan sebuah ingatan, petunjuk kita. Kalau ingin sukses ya lakonono 5 perkara yang baik, kalau ingin hancur ya lakonono mau 5 jelek itu. Ternyata itu terkandung di pohon coklat, di bunga coklat. Itu pas waktu ternyata dengan adanya tanpa terasa, disitulah bunga coklat jatuh di tangan saya. Lu kok 5 gitu. Ternyata filosofinya adalah pengingat. Mulai coklat itu kalau dirawat dengan baik selalu berbuah. Kalau dibiarkan ya enggak berbuah. Jadi kembali lagi kepada ajaran nandur yang ngunduh gitu loh Mas. Itu yang menyebabkan kami sendiri ya kan. Kenapa saya menggeluti dan saya menanam dan mempelopori gerakan coklat ini. Ternyata cerita raja-raja pangkat coklat itu memang betul. Filosofinya baik. Hari ini alhamdulillah tidak lebih dari 1 hari, tidak lebih dari 0,5 ton sampai 1 ton. Tergantung kebutuhan market. Macam-macam produk, macam-macam. Karena kita secara marketnya di samping kita mendirikan kafe-kafe sholawat di tempat-tempat itu yang menjalin sebuah kerjasama. Jadi ini sudah dikembangkan bisa diterima di kampus-kampus, di wisata-wisata seperti kita kerjasama dengan Baloga di Jatim Park 3. Nah itu semua sudah clear. Alhamdulillah berkat doa semuanya clear. Jadi kita tidak kesulitan bahan baku, terus di lapangan juga bisa diterima umum. Dan malah dari Sofi itu 3 kali pengambilan. Ya alhamdulillah, dengan perizinan, dengan lengkapnya syarat-syarat pemerintah, gitu, bahwa sebuah usaha itu harus ada SNI, harus halal, Badan POM, dan itu sudah semua. Itu ternyata memudahkan kami, ya kan, bagi kami yang bisa langsung diterima oleh market baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi pertama langkah kami, saya tetap berpikir optimis. Saya menjaga mutu. Jadi mutu coventur itu harus tetap saya jaga. Karena apa? Itu menjadi kewajiban kita untuk memberikan pembelajaran bagi publik. Titik lemah Indonesia dengan 0,3 tadi. Karena mereka, bangsa Indonesia ini, teman-teman Indonesia ini, warga, itu tidak pernah dedaharan sesuatu dibaca komposisinya. Jadi disitulah kita akhirnya memberikan pembukaan diri, pembelajaran secara indoor maupun outdoor. Jadi supaya saya menghargai mereka. Saya tidak pernah mereka itu menjadi pesaing. Tapi saya punya kewajiban sebagai seorang bangsa negara memberikan sharing pembelajaran bahwa di situ ada baik, ada setengah baik, ada yang kurang baik. Nah, untuk sementara ini di Indonesia floor, tapi kan kita berpikir untuk memberikan penjelasan. Nah, titik lemah Indonesia itu kenapa makan coklat 0,3? Karena apa? Mereka itu bicara enak, tidak pernah bicara sehat. Nah, supaya seimbang antara imitasi
Kompon, Coventur. Ya ini harus ada pembelajaran terbuka gitu loh. Agar apa? Rakyat memilih. Jadi kita tidak memusuhi, malah kita dukung. Di Monggo kemarin saya juga datang melihat itu. Saya menyaksikan, silahkan. Kamu langkah, tapi kita edukasi untuk publik harus, kan dia akhirnya menentukan pangsa pasar. Hari ini di kalangan atas itu banyak datang ke kita. Malah luar negeri juga banyak belajar. Kalau kok ono di Indonesia itu coklat Coventur ya gitu. Ternyata tidak jauh-jauh ke Swiss, di Indonesia juga ada. Dan ini rombongan luar biasa. Kemarin rombongan dari Australia, dari Jepang, juga ke kita. Itulah yang menyebabkan kami silahkan pangsa pasar bebas untuk menentukan. Ya kan, konsumen menentukan sikap, tapi kita tetap mempertahankan sampai kapanpun coklat Coventur. Coklat saya untuk anak-anak, untuk dewasa. Jujur, hal yang baik, wong sing sulit juga dijajah Allah akan memberi kan, apalagi hal yang baik. Nah, filosofi itu yang kita yakini. Jadi ternyata begitu datang dia ke sini, saya jelaskan dengan ini. Saya tidak mempengaruhi mereka itu harus condong ke A, condong ke B, tapi kenyataan dia pulang ya bawa oleh yang banyak gitu loh. Sampai kembali lagi. Satu, hidup manfaat untuk orang lain. Sesuai dengan keyakinan saya. Ya kalau gajah meninggalkan gading, kalau harimau meninggalkan belang. Jangan sampai meninggalkan susah. Hari ini kita tidak minta, kita mengenang para ulama, tokoh-tokoh, sampai dikenang Rasulullah sendiri. Itu karena apa? Jasa baiknya. Nah, karena kita itu berusaha mengikuti jejak beliau-beliaunya yang terbaik gitu aja. Karena apa? Di tani itu tenang, Mas. Saya jadi petani jagung, petani tebu, jadi petani coklat, terus petani jeruk, itu saya senang. Saya bisa membedakan dan itu ada ilmu filosofinya harus wajib kita pelajari. Di situ ada ilmu baru gitu loh. Untuk sangu gimana caranya kita hidup dari alam tidak ada ke alam rahim, rahim ke alam dunia, dunia ke alam fana. Nah di sana kan saya yakini bahwa di sana itu kalau di sini seneng ya nggak seneng, Mas. Ojo sampai kita itu, saya itu meyakini dalam hidup kalau ada pahala rahasia pasti ada dosa rahasia. Itu saya kembali ke pilihan saya jadi petani baru gitu. Yang jelas ini rasa yang bicara, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau kita itu, contoh kita penikmat, menikmati coklat kita atau air minum itu, begitu saya merasakan, oh rasanya enak. Jadi rasa ini, nah rasa itu muncul dari roh gosukmo, perpaduan tiga sisi itu. Kalau memang rasa itu betul, baru jadi nikmat adanya Tuhan itu ada. Ya disitulah sebetulnya bukan tidak tahu. Tapi pada suatu saat ada filosofi dolo ilmu sarana laku. Jadi carilah hidup dari sisi perjalanan hidupmu. Itu pasti nanti ketemu. Seperti yang saya lakukan. Kalau Anda ingin sukses, sebetulnya kuncinya umat itu sama. Buat bahagia orang yang membesarkanmu, bekti kepada ibumu, bekti kepada bapakmu, dan bekti kepada gurumu. Karena itu cinta kasih yang sebenarnya tanpa sebuah rekayasa. Insya Allah ke depan Anda akan baik. Coba, selalu dicoba, karena hidup itu memang diwajib untuk berikhtiar. Berjuang gitu. Saya penggagas perwujudan Coklat Mojopahit mengucapkan terima kasih. Silahkan kalau semua ingin belajar atau datang ke tempat kami dan kami terima dengan baik di alamat Wisata Desa Randungan, Kecamatan Delanggu, Mojokerto. Terima kasih atas diskusinya. Semoga Allah selalu memberkati untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.